Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab buang hajat. Mungkin materi ini terlihat sederhana, tetapi dalam Islam bahkan urusan buang air pun itu diajarkan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kesucian. Anak-anak, siapa di sini yang setiap dari toilet atau setiap hari pergi ke toilet? Oke, baik. Nah, semua orang itu pasti melakukannya. Namun, sebagai orang Muslim, kita tidak hanya buang air begitu saja. Ada tata cara atau adab yang harus kita perhatikan agar tetap menjaga kebersihan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Islam. Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan dan kesucian. Agama yang menjelaskan segala yang dibutuhkan manusia, termasuk adab-adab ketika buang hajat, adab-adab syar'i yang perlu dilakukan dan harus dijauhi. Ada perbuatan yang wajib perlu kita patuhi dalam uh, adab membuang hajat ini. Nah, yang pertama itu menutup aurat. Anak-anak, ketika buang hajat, kita wajib menutup aurat dan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Mengapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri dan rasa malu kita. Nah, rasa malu ini adalah bagian dari iman. Contoh nih, ketika kita berada di toilet umum. Nah, kita harus memastikan pintu tertutup rapat sebelum membuka pakaian. Itu ya anak-anak, jadi harus diperhatikan uh, ketika kita mau buang hajat ini. Nah, adapun ketentuan dari adab buang hajat ini yaitu membersihkan badan atau pakaian yang terkena najis. Setelah kita buang air kecil atau besar, kita itu harus memastikan tubuh dan pakaian kita itu bersih dari najis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanazzahu minal bu'li fa inna amma ta'adza bil qubri minhu." Yang artinya, bersihkanlah diri kalian dari kencing karena kebanyakan azab kubur itu darinya. Tidak membersihkan diri dari kencing. Hadis riwayat ada Rukutni. Uh, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa banyak azab kubur itu disebabkan karena seseorang itu membersihkan dirinya, seseorang tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Jadi perlu diperhatikan ya anak-anak. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu jangan terburu-buru ketika kita keluar dari toilet. Pastikan bahwa diri kita ini benar-benar bersih. Misalnya kalau ada pakaian terkena najis, lalu dipakai sholat, apakah sholatnya atau tidak? Ya, oke, baik. Nah, berikut uh, terkait istinja dan istijmar. Jadi setelah buang hajat, kita wajib membersihkan najis. Ada dua cara ketika kita mau membersihkannya. Yaitu yang pertama istinja. Istinja itu apa? Yaitu membersihkan dengan air. Kalau istijmar
yaitu membersihkan dengan benda seperti tisu atau batu ketika tidak ada air. Yang paling utama adalah menggunakan air karena lebih bersih dan lebih sempurna. Adapun perbuatan yang disunahkan dalam buang hajat ini, yaitu yang pertama, menjauh dari pandangan orang lain. Ketika kita mau buang hajat itu, jika buang hajat di tempat terbuka, kita harus mencari tempat yang jauh dan tidak terlihat oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu menjaga rasa malu dan kehormatannya. Hmm, Selanjutnya berdoa sebelum masuk WC. Sebelum masuk WC itu kita harus membaca doa terlebih dahulu. Doanya itu Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Mengapa kita membaca doa? Ayo, karena di toilet merupakan tempat yang sering menjadi tempat gangguan setan. Apa saja hal yang perlu kita eh, ketahui sebelum kita masuk dalam WC? Ya, yang pertama kita mendahulukan kaki kiri saat kita mau masuk WC. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kaki mana yang didahulukan saat masuk WC? Nah, betul kaki kiri, karena WC adalah tempat yang kurang bersih. Sedangkan saat keluar, kita mendahulukan kaki kanan karena menuju tempat yang lebih bersih dan baik. Oke, baik. Eh, Tidak menyingkap aurat terlalu cepat. Tidak menyingkap aurat terlalu cepat seperti apa sih? Nah, jika kita mau buang hajat di tempat terbuka, jangan langsung membuka aurat dari jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh untuk mencari tempat yang aman dan tidak terlihat terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan diri. Setelahnya, kita mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun ketika selesai buang hajat. Nah, setelah dari WC, kita dianjurkan mencuci tangan dengan sabun. Selain mengikuti sunnah, ini juga menjaga kesehatan karena dapat membunuh kuman dan bakteri. Nah, mengapa kita harus mencuci tangan setelah dari toilet? Ya, agar kita terhindar dari eh, segala penyakit. Terakhir, doa ketika keluar dari WC. Keluar dari WC, kita membaca Gufronaka, yang artinya, Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Nah, doa ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita. Dampak positif adab buang hajat. Apa saja? Nah, apa manfaat kita menjaga eh, ketika menerapkan adab buang hajat? Nah, yang pertama, tubuh menjadi bersih dan sehat. Dua, menjaga kehormatan diri. Tiga, sholat dan ibadah menjadi sah. Lingkungan tetap bersih, mendapat pahala karena mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, itu saja
penjelasan dari saya dapat saya simpulkan. Jadi anak-anak, adab buang hajat adalah tata cara yang diajarkan Islam untuk menjaga kebersihan, kesucian, kesehatan, dan kehormatan diri. 3 hal yang wajib dapat diingat. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, membersihkan najis. Yang ketiga, melakukan istinja atau istijmar. Dan jangan lupa ketika kita masuk atau keluar WC itu, jangan lupa membaca doa. Oke? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika urusan buang hajat saja diajarkan dalam Islam, apalagi urusan ibadah dan akhlak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.